Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Cerita Wong Kito, Cerita Kito Galuh. Nah pemirsa, memang di segmen ini kita akan membahas seputar pekerjaan. Namun saya sedikit penasaran nih Pak, Bapak itu apakah pernah tergabung di komunitas di luar dari IAI? Oke, baik ya. Jadi konsep awalnya kan tadi saya suka silaturahmi. Hobi ya, tadi hobi saya silaturahmi itu. Otomatis saya senang berorganisasi. Ya, karena memang dari SMA, dari sekolah dulu, kuliah sampai sekarang tuh memang suka. Karena dasarnya tuh suka silaturahmi, suka senang ketemu orang baru. Jadi dengan organisasi saya pikir hobi saya tersalurkan. Ya, gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya itu selain IAI apa saja gitu ya tadi ya. Satu, saya juga komisariat, ketua komisariat PAPTI ya. PAPTI itu PAPTI Sumsel ya. Itu adalah perkumpulan tenaga ahli pengkaji teknis Indonesia. Jadi itu untuk menilai kelaikan sebuah bangunan. Jadi kayak bangunan publik terutama ya, bangunan publik itu harus punya SLF namanya, sertifikat layak fungsi. Nah, untuk menilai layak atau tidak bangunan itu, maka ada pengkaji teknis. Nah, pengkaji teknis itu nanti berkumpul dalam PAPTI itu, Perkumpulan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia. Jadi dia menilai kelaikan, terutama untuk bangunan publik ya, seperti hotel, seperti rumah sakit dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya saya di Pujakesuma juga. Jadi kalau ada yang tahu Pujakesuma, jadi kalau di Sumsel itu DPW namanya, pengurus wilayah ya. Pujakesuma, bukan Pujasuma, ada satu lagi ya. Kalau Pujakesuma itu bukan kesingkatan ya. Jadi ada yang mengartikan Putra Jawa keturunan Sumatera, ada yang seperti itu ya. Ada Putra Jawa kelahiran Sumatera, ada seperti itu juga. Tapi sebenarnya itu bukan itu artinya. Ya bisa saja, enggak, memang nama saja itu. Oh, nama, bukan jadi singkatan. hanya dipas-paskan saja bahwa oh Putra Jawa keturunan Sumatera, Putra Jawa kelahiran Sumatera. Padahal ada arti lain. Putra Sumatera keluyuran di Sumatera, di Jawa, bisa juga. Jadi Putra Jawa keluyuran di Sumatera boleh. Putra Sumatera keluyuran di Jawa juga boleh. Nah, saya masuk kategori yang Putra Sumatera yang keluyuran di Jawa. Pengertiannya apa? Artinya dia memahami budaya, memahami kuliner, bahasa. Kalau saya diajak bahasa Jawa, oke. Nah, itu salah satunya ya. Jadi perkumpulan itu atau paguyuban ya tepatnya. Pujakesuma itu adalah perkumpulan orang-orang baik kelahiran maupun bukan kelahiran Jawa, tapi dia mencintai budaya Jawa. Oke, luar biasa, banyak sekali ya Pak. Terkait tentang cagar budaya juga Bapak sudah mengerti, sudah berkecimpungan di dunia seperti itu ya Pak. Dan juga ini sangat berhubungan dengan arsitek tadi Pak, yang Bapak sebagai di situ tadi. Nah Pak, kalau misalnya Bapak sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, itu sejak kapan Pak? Jadi 2021 tepatnya ya. 2021 kita lakukan Musprop kalau IAI itu ya, Musyawarah Provinsi ya. Yang ke-12 kalau nggak salah ya, ke-12 di Sumatera Selatan ya. Kita di Sumatera Selatan itu dari tahun 69 kalau nggak salah ya, saya lupa persisnya, seingat saya tahun 69. Dari tahun 69 itu sampai sekarang itu sudah ke-13 Musprop yang ke-13 ya. Nah, di Musprop yang ke-12 itu pencalonan pertama saya jadi ketua IAI. Saat itu ada 3 calon, tapi akhirnya yang maju itu 2 calon dan terpilih saya. Itu di tahun 2021. Nah, ini periodenya kan 3 tahun. Jadi 2021, 2024 ya. Berarti ini sudah periode. Ini periode yang kedua. Jadi lanjut berarti Pak ya? Musprop lagi. Jadi Musprop lagi. Karena ini organisasi profesi ya tentu harus Musprop ya, harus dipilih ataupun musyawarah mufakat ya. Nah, udah kedua kali adalah 2024 sampai 2027. Ya, kurang lebih. Ini Pak, kita geser sedikit tentang tugas nih Pak. Tugas strategis apa saja yang menjadi fokus Bapak terhadap memimpin IAI di Sumsel? Ya, utama ya tentu ngurusi organisasi ya. Anggota ya, itu utama ya. Karena ini organisasi profesi, jadi ngurusi anggota-anggota kita yang berprofesi sebagai arsitek gitu ya. Kemudian regulasi juga ya. Apalagi sekarang arsitek sudah ada undang-undang sendiri. Sama kayak kedokteran dan profesi-profesi lain. Kita sudah ada aturan, salah satunya bahwa
seorang ya sama kayak sarjana kedokteran, nggak boleh dia nyebut dia dokter kalau belum profesi dokter. Profesi ya. Nah sama, sarjana arsitek baru lulus kuliah gitu nggak boleh nyebut arsitek. Dia harus profesi dulu. Profesi dulu. Ya, untuk bisa jadi sebut arsitek. Tandanya dia dapat STRA namanya. Kalau dokter itu STRD ya, surat tanda registrasi dokter. Kalau ini STRA, surat tanda registrasi arsitek. Nah, itu sesuai Undang-Undang 6 tahun 2017 undang-undangnya, bahwa seorang itu mengaku arsitek harus punya STRA, surat tanda registrasi arsitek. Nah, kemudian juga selain itu baru tanda dia seorang arsitek, kemudian kompetensi dia sebagai arsitek. Nah, sedangkan untuk dia berpraktek itu harus ada lisensi namanya, sama kayak kita SIM gitu ya. Nah, itu ada lisensi arsitek namanya. Nah, ini di kepengurusan saya yang periode pertama itu sudah ada anggota kita yang ber-STRA, kemudian sudah ada anggota kita yang sudah berlisensi. Nah, ini penting karena lisensi ini menyangkut izin praktek. Kayak dokter itu kalau walaupun dia punya STRA tapi dia STRD tapi dia nggak punya izin praktek juga nggak boleh praktek. Nah, sama arsitek itu tidak boleh praktek kalau memang dia tidak punya lisensi, kurang lebih seperti itu. Dan untuk terkait dengan apa tadi tugas ya. Nah, tugas berikutnya tentu keluar. Jadi kalau tadi ke dalam, yang kemudian keluar ya, tugas keluar ya tentu kita bicaranya bagaimana IAI itu ya berperan aktif dalam pembangunan Sumatera Selatan ya, karena konteksnya ini Sumsel ya. Artinya bisa Palembang, bisa 17 kabupaten kota yang lain ya. Harus kita berperan aktif. Nah, terutama dalam hal persetujuan bangunan gedung kalau istilah sekarang ya. Kalau dulu IMB namanya. Nah, itu kan harus tertib membangun itu salah satunya dengan IMB atau istilah sekarang itu PBG, persetujuan bangunan gedung. Nah, arsitek itu dialah yang berlisensi lah, yang bertanda tangan gambar-gambar itu, dokumen teknis namanya itu, yang tanda tangan itu arsitek yang berlisensi. Nah, itu di 17 kabupaten kota, nah itu semuanya harus pakai arsitek. Walaupun di kabupaten itu tidak ada arsitek, dia bisa merekrut arsitek yang ada di sekitar kabupatennya gitu ya, atau kotanya. Ya, memang sejauh ini dominan itu arsitek itu ada di Kota Palembang, dominan ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tentu kami berperan pada peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang arsitektur ya. Oke. Berarti kalau mau melanjutkan profesi tadi harus menyelesaikan sarjana dulu ya Pak? Ya tentu ya, syaratnya sarjana arsitektur ya. Nggak bisa juga sarjana dari lain, nggak bisa. Dari hukum jadi arsitek nggak bisa. Dari sipil pun yang ilmu terdekat dengan arsitektur, sipil nggak bisa. Oh, nggak bisa Pak ya? Karena beda ya, beda disiplin ilmunya. Walaupun pelajarannya juga sama tentang bangunan. Mendekati sama, tapi ya? tidak sama ya. Ya. Nah Pak, kalau kita bicara soal arsitek lokal Pak, siapa Pak arsitek lokal yang menurut Bapak itu punya kontribusi besar untuk Kota Palembang saat ini Pak? Ya, agak berat ya pertanyaannya. Nanti ada yang tersinggung, jadi lebih baik saya tidak sebut nama gitu ya. Ya tentu arsitek yang punya peran aktif dalam mengangkat ya budaya lokal ya, yang tentu berprinsip ya pembangunan yang berkelanjutan, itu yang paling penting ya. Jadi izin saya tidak menyebutkan nama, takut ada yang tidak saya sebut nanti tersinggung gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang memang dia punya peran aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan, kemudian dia tentu mengangkat budaya, nilai-nilai lokalitas dan arsitektur secara berkelanjutan gitu. Ya Pak, ini Pak kalau misalnya tentang budaya nih Pak, bagaimana IAI Sumsel itu berperan menjaga keseimbangan antara modernisasi dengan pelestarian budaya dalam pembangunan? Ya betul, itu memang tugas besar arsitek ya, tantangan arsitek itu yaitu menyatukan sesuatu yang modern dengan tradisional itu berat memang. Tapi akan ada korelasi antara modern. Artinya sebenarnya kalau istilah itu reinkarnasi berulang-ulang terus ya. Kejadian-kejadian itu berulang-ulang terus. Dan sesuai kontekstual. Ya, artinya untuk sesuatu yang modern
tentu kita merindukan sesuatu yang tradisional ya. Tapi sesuatu yang tradisional juga harus dimodernisasi. Jadi apalagi sekarang teknologi udah berkembang ya, nggak bisa lagi dagang barter kayak dulu ya, pisang tukar beras gitu ya, nggak lagi karena itu tidak berlaku lagi ya. Tapi di sisi arsitektur ya tentu kami sebagai arsitek harus sedemikian rupa merancang pasar atau merancang tempat berdagang gitu ya, tentu harus istilahnya mengakomodir hal-hal yang menyangkut modernisasi. Itu akan berpengaruh pada desain ya tentu ya. Cenderung memang desain itu cenderung ke arah yang simple ya. Jadi dia tuh harus ada penyesuaian juga ya, Pak, tentu. antara modernisasi dengan dan beradaptasi dari budaya ke teknologi juga lebih baik. Tapi juga harus mempertahankan nilai budaya itu sendiri. Harus, makanya ada hal yang tidak bisa kita tinggalkan ya, yaitu budaya. Ya, suatu daerah akan dikenal dengan ciri khas lokalitas budayanya itu. Jadi kalau kita masing-masing kota ataupun provinsi meninggalkan budayanya, maka masuk Sumatera Selatan dengan masuk Jakarta sama saja. Jadi kita tidak punya identitas, gitu ya. Untuk itu kita memang harus punya identitas. Sebagaimana juga Gubernur sudah mengeluarkan peraturan, yaitu berupa Pergub nomor 2 tahun 2021 kalau nggak salah. Ya. Selanjutnya nih Pak, apa tantangan utama dalam membangun pasar tradisional yang nyaman di Palembang? Tantangannya ya memang berat. Kita bicaranya itu ya perilaku sebenarnya tantangannya. Tapi dalam tugas kami sebagai arsitek ya tentu harus yang saya bilang tadi harus bisa mengkolaborasi modern dengan tradisional itu harus bisa. Nah itu kalau bicara tantangannya itu kembali ke perilaku ya. Jadi serapi sebagus apapun pasar kita desain, kalau perilaku atau pelakunya itu tidak sesuai dengan apa yang kita desain, ya tentu akan kalau pasar itu kan cenderung terjadinya kumuh gitu ya. Kalau kita belajar dari luar, sebenarnya ada pasar di Semarang ya. Kalau ada yang pernah, itu ada pasar Johar Semarang yang dirancang Thomas Karsten, kemudian sempat terbakar gitu ya. Nah kenapa terbakar ya, salah satunya karena tidak tertib, tidak teratur gitu ya, mungkin terjadi kelalaian dan sebagainya. Tapi begitu ditata ulang, direvitalisasi, itu malah bukan saja pasar tapi dia jadi objek wisata ya. Itu luar biasa ya. Nah saya rasa, nah ini uniknya pasar Cinde itu ngadopsi pasar Johar tadi. Jadi kalau kalian mau lihat pasar Cinde itu, mari kita sama-sama ke Semarang lihat pasar Johar gitu. Berarti ada inspirasinya dari situ Pak? Ya betul. Jadi memang dulu sepemahaman saya bahwa ada orang dinas tata kota zaman itu yang pernah bekerja di konsultannya Thomas Karsten itu tadi. Ya tentu dia pasti punya inspirasi itu. Kemudian dari pemerintah kota saat itu suruh survei lah sana atau mengadopsi, belajarlah gitu ya tentang pasar Johar. Nah akhirnya inspirasi itu dibangun pasar Cinde. Gitu. Oke. Nah kira-kira Pak, kenapa bangunan bersejarah itu perlu dipertahankan Pak di tengah modernisasi kota ini? Ya harus ya. Makanya saya bilang tadi ya, identitas. Ya jadi itu identitas sebuah kota. Ya. Makanya kalau semuanya kita modernisasi semua, tidak ada bangunan tradisional, tidak ada bangunan sejarah, tidak ada bangunan cagar budaya, maka itu identitasnya hilang. Maka masuk Indonesia itu sudah tidak bisa lagi dibedakan mana Indonesia, mana Jakarta, mana Palembang, tidak bisa lagi. Coba kita belajar dari Bali, ya. Kalau Bali tetap dipertahankan seperti itu, ya tentu identitasnya yaitu Bali. Jadi orang mau ke Singapura, ke Malaysia, kemana, tetap saja namanya Bali. Bahkan lebih parahnya itu Indonesia itu dikenalnya Bali. Nah, berarti kan luar biasa tuh identitas sebuah kota, sebuah provinsi ya, sebuah daerah ya. Nah maka mestinya Sumatera Selatan juga seperti itu, punya identitas. Tapi ya ini harapan saya sih kalau beridentitas itu jangan latah. Jangan latah seperti yang sekarang tren terjadi itu, ada tanja di gedung-gedung itu
Itu secara arsitektur itu tidak benar. Ya boleh menerjemahkan tanja, itu bahwa tradisi kita, tapi harus paham dulu filosofi tanja, menurut saya ya. Maaf kalau salah, para budayawan, kalau saya mohon maaf, tapi ini menurut saya, tanja itu ada filosofinya. Pertama, yang pasti, tanja itu untuk laki-laki, bukan perempuan. Ya. Gedung memang ada perempuan laki-lakinya, nggak ada kan? Tidak ada, Pak. Kemudian itu pada manusia, pada orang ya, bukan pada bangunan, bukan pada benda mati, tapi di benda hidup. Tidak boleh hewan dikasih tanja, tidak boleh. Nah, itu salah satu filosofinya ya. Nah untuk itu boleh menerjemahkan tanja itu sebagai identitas, tapi jangan harfiah seolah-olah meletakkan tanja di bangunan gitu, jadi topi gitu. Nggak benar, karena tadi saya bilang tanja itu ada filosofinya. Jadi silakan mungkin motifnya, mungkin apa siluetnya, kan banyak. Arsitek itu kreatif loh untuk membuat sesuatu itu ya tetap identitas seperti tanja, tapi tidak pure tanja yang ditaruh di bangunan. Ini terjadi lata, lihat saja ya. Begitu ada suatu kantor atau gedung pemerintah yang pakai tanja, semua pakai tanja, itu lata namanya. Sebenarnya arsitek itu sama di Bali. Di Bali itu kan dia tetap ada identitas, tapi kan tidak harus sama semua kan. Di hotel bisa begini, kita kan banyak, ragam hias kan banyak. Simbol-simbol tradisional kita kan banyak. Ada, ya mungkin kalian kenal ada ukiran yang teratai, nanas segala macam, itu kan bisa semua. Songket itu kan ada filosofi semua itu, ada arti semua. Motif-motifnya itu ada arti. Nah boleh dikembangkan itu, tidak harus, bukan wujudnya maksud saya ya. Jangan wujudnya, jangan wujud bendanya, tapi iya, jadi sekali lagi jangan wujud bendanya, tapi karakter, simbolnya, ciri khasnya itu yang bisa dikembangkan untuk menjadi ciri khas, ya gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan juga ya. Betul, ya memang harus. Itulah saya bilang kalau merancang bangunan itu serahkan pada ahlinya, jangan diserahkan pada orang yang mengerjakannya saja. Kalau orang mengerjakan, yang penting luasannya besar, duitnya banyak, jadi barang gitu kan. Jadi begitu, tidak begitu. Jadi harus memang betul-betul dirancang. Menurut saya begitu. Serahkan pada ahlinya. Oke, pemirsa Sriwijaya TV, ternyata seru sekali, banyak sekali ya peran dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerita Wong Kita, Cerita Kita Galau.